Kita mulai insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Ustaz-ustazah semuanya? Alhamdulillah, Ustaz. Gimana kabar Alhamdulillah. Ustaz dan keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita mulai insya Allah. Hari ini kita masuk ke pembahasan fiil nahyi ya. Ini gampang sebenarnya karena hanya fiil mudhari dikasih la nahyi ya. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena memang ada tasrifan fil nahyi kan dalam tasrif lugawi maupun tasrif istilahinya. Kita mulai saja. Kita masuk ke tasrifan fiil nahyi ya. Fiil madi sudah, fiil mudhari sudah, fiil amr sudah, kemudian fiil nahyi ini yang sekarang. Nah, fiil nahi itu apa? Fiil nahi itu adalah fiil untuk menunjukkan larangan. Nah, berarti kebalikan dari amr. Kalau amr itu kan kita memerintah seseorang. Nah, sekarang kita mau melarang. Nah, bagaimana caranya melarang seseorang melakukan suatu perbuatan? Nah, maka kita menggunakan fiil nahi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita memasukkan la, namanya la nahyi nanti. Nah, namanya la nahyi. Nah, la ini nanti termasuk amil yang menjazmkan. Makanya fiil mudhari'nya nanti jadinya jazm. Contoh misalnya kita bilang la tansur. Berarti artinya jangan kamu tolong. Nah, tansur ini kan aslinya tansuru ya. Aslinya tansuru. Jadi kalau tasrifannya mudhari berarti yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna, tansuru. Jadi melarang itu kan ke orang kedua juga. Berarti di anta, antuma, antum. Nah, yang kita larang itu kan orang di depan kita. Berarti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang kita larang itu. Nah, maka tansur ini nanti ada domir mustatir anta yang tersembunyi misalnya. Nah, kenapa jadi sukun di sini? Karena kemasukan la. La ini amil yang menjazmkan. Di tansur, nah, jadi kenapa dibaca tansur sukun? Nah, karena kemasukan la. La ini amil jazm. Maka tansur itu fil mudhari jazm, tanda jazmnya dia sukun. Nah, aslinya tansuru. Aslinya tansuru. Contoh lagi misalnya kita mengatakan la taftah, jangan kamu buka. Kemudian la tadrib, jangan kamu pukul. Atau kita mengatakan la tasma, jangan kamu dengar. Maka tasrifan untuk fiil nahyi, nah nanti seperti ini. La takhruj, kalau ke anta. Kalau ke antuma berarti la takhruja. Aslinya kan takhrujani. Takhruju, takhrujani. Kemasukan dia la. La ini menjazmkan. Aslinya kan takhrujani.
Kemudian tanda jazmnya dengan menghapus nunnya. Ini dihapus nun. Kemudian tasrifannya lagi la takhruju kalau kita melarang orang yang banyak. Takhruj yang kita larang satu orang. Takhruja dua orang laki-laki. Takhruju kalau banyak laki-lakinya. Kalau perempuan takhruji aslinya kan takhrujina. Kemasukan la menjazmkan nunnya dibuang. Kemudian la takhruja untuk dua orang perempuan. La takhrujna. Jangan kalian wahai para perempuan keluar. Nah, tasrifannya seperti ini untuk fiil nahi ya. Karena yang kita larang memang hanya orang di hadapan kita seperti itu. Contoh lagi misalnya la tanzur. Nah, berarti la tanzur, la tanzuro, la tanzuru, la tanzuri, la tanzuro, la tanzurna. La tanzur, jangan kamu lihat. La tanzuro, jangan kamu berdua lihat. La tanzuru, jangan kalian lihat. La tanzuri, jangan kamu lihat. Perempuan ya. La tanzuro, jangan kalian berdua lihat. La tanzurna, jangan kalian, wahai para perempuan, lihat. Contoh lagi, la taktub, jangan kamu tulis. Baik. Nah, mungkin ada yang mau mentasrif. Silahkan. Untuk la. Atau kita tasrif sama-sama dulu. La taktub, La taktuba, la taktuba. la taktubu, Nah, terus La la taktubi, iya. la taktuba, taktuba, Nah, terus la la taktubna, la taktubna. Nah, mustamir kalau la tasma ini wazannya la taf'al. Kalau tadi wazannya la taf'ul kan? Fa'ala yaf'ulu la taf'ul. La tasma dari kata sami'a yasma'u fa'ila yaf'ul. La tasma kita tasrif. La tasma terus la tasma, la la tasma'a, tasma'i, la la tasma'u, tasma'u, la la tasma'i, tasma, la tasma'i, la la tasma'a, la tasma'a, la tasma'na. tasma'na. la tasma'na. Nah, ada yang mau coba? La tadhab. Satu orang mungkin. Saya coba Ustaz. Silahkan Bu Nur. Tasma, la tasma'a, Yang la tadhab. ya La ya. tadhab. La tazhab, la tazhaba, la tazhabu, la tazhabi, la tazhaba, la tazhabna. Nah, alhamdulillah. Barakallah. La taftah. Ada yang mau coba selain Bu Nur? Saya Ustaz, boleh? Silakan Bu Rita. Coba. La taftah, la taftaha, la taftahu, la taftahi, la taftaha, la taftahna. Alhamdulillah. Ini satu lagi. La tadrib. Ada yang mau coba selain yang sudah? La tadrib. Jika belum ada, kita sama-sama lagi. La tadrib. La La tadr, la tadriba, Nah, la la tadribu, iya, la tadri, tadribi, iya. la la tadriba, Nah, la tadribna. hmm. La tajlis. Jangan kamu duduk. Berarti la taj. la La tajlisa, tajlisa, la ta- tajlisu, Nah, la tajlisi, iya, la ta- tajlisa, la iya, la betul. tajlisna. Nah, terakhir la tagsil. Jangan kamu cuci. la tajlisa, la La tagsila. tajlisi,
La Eh, tausilu. ya, Heeh, La tausil. tausili. betul. La La, tausila. Naam. La tausilna. Alhamdulillah. Silna. Nah, hanya begitu untuk tasrifan fi'il nahi. Jadi nanti kalau eh, kita belajar lagi nanti misalnya untuk fi'il madi ditasrif sekalian untuk ke istilahi sama logowinya. Misalnya dapat kata apa misalnya? Khoroja ya. Tasrif istilahi dulu. Khoroja yakhruju khurujan. Fahuwa kharijun wa dzaka makhrujun. Ukhruj la takhruj makhrujan makhrujan. Eh mikhraj ya. Mikhraj. Makhrajun makhrajun mikhrajun. Nah, makhraj itu isim Ah, isim makan ya. Isim zaman, isim makan. Makanya dalam pelajaran tajwid ada makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf dari kata khoroja. Ini makhraj. Nah, kemudian ditasrif. Misalnya fi'il madinya apa? Khoroja ke bawah ya. Khoroja, khoroja, khoroju sampai khorojtu, khorojen. Nah, ini selesai pembahasan kita untuk tasrif lugawi ya. Madi sudah, mudhari sudah, amr sudah, kemudian nahi sudah. Nah, kemudian sekarang kita coba masuk ke pembahasan lanjutan dari eh, tasrifan itu ya. Nah, sekarang kita mulai akan merinci fiilnya. Dilihat dari susunan hurufnya. Nah, kenapa? Karena yang namanya fiil madi itu tidak semuanya hurufnya itu huruf sahih. Huruf sahih itu ya huruf hijaiyah itu. Nah, maka nanti dilihat lagi fiil itu dari susunan hurufnya. Misalnya nih kita punya fiil kola. Misalnya kan kita sering baca misalnya hadis kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah terus ini kita bilang wazannya apa nih? Gitu. Kola. Nah, ini kan beda huruf-hurufnya seperti nasoro misalnya. Nah, maka kita perlu merinci lagi berkaitan dengan fiil ketika dilihat dari susunan hurufnya. Nah, karena susunan hurufnya berbeda, maka nanti pola tasrifnya pun akan berbeda. Nah, fiil kalau dilihat dari susunan hurufnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan yang sahih. Ini dilihat dari susunan hurufnya ya, bukan penamaan fiilnya. Kalau fiil kan cuma tiga, madi, mudhore, amr ya. Nah, ini dilihat dari susunan hurufnya. Maka fiil itu nanti ada yang sahih, ada yang mu'tal. Nah, apa itu sahih? Sahih itu adalah fiil, ini yang fiil madinya ya, fiil madi. Jadi sahih itu adalah fiil yang huruf-hurufnya itu tidak ada huruf ilatnya. Nah, huruf ilat itu apa? Alif, waw, atau ya. Ini disebut huruf ilat. Alif, waw, ya. Nah, jika ada alif atau waw atau ya pada sebuah fiil, berarti fiil tersebut bukan fiil yang sahih karena ada huruf ilatnya. Contoh yang sahih, misalnya kataba, ini fiil madinya sahih. Alima sahih. Hasuna sahih. Rodda sahih. Akala sahih. Kenapa kata sahih? Karena tidak ada huruf ilatnya. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Alima, nggak ada alif waw ya. Hasuna, rodda, akala pun tidak ada. Kalau fiil mu'tal,
Berarti salah satu huruf fa atau ain atau lamnya kan wazannya kan fa'ala kan. Nah, kalau fa-nya ada huruf ilatnya atau ainnya ada huruf ilatnya atau lamnya ada huruf ilatnya berarti disebut fiil mu'tal. Contoh misalnya wajada. Wajada ini fiil madi tapi ada huruf ilat wawu di awalnya. Berarti ini disebut fiil mu'tal. Fiil madi yang mu'tal. Qala ada alifnya di ain fiilnya. Ini kan wazannya juga fa'ala sebenarnya. Nah, cuma ainnya itu adalah huruf ilat. Ini juga wazannya fa'ala kan, wajada. Cuma fa'nya itu adalah huruf ilat. Sa'a ini wazannya juga fa'ala. Tapi lamnya dia huruf ilat. Maka disebut fi'il mu'tal. Disebut fi'il mu'tal. Nah, yang kita pelajari sebelumnya, tasrifan itu semuanya fi'il sahih. Kayak nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena sebenarnya kola itu sama seperti nasoro wazannya. Sama-sama fa'ala yaf'ulu. Kola yakulu itu fa'ala yaf'ulu juga. Sama seperti nasoro yansuru. Tapi kola nanti tidak bisa kita ikutkan tasrifan nasoro. Karena beda susunan huruf dari sisi fiilnya. Maka nanti kola akan kita tasrif sebagaimana contohnya untuk yang seperti dengan kola itu nanti. Nah, jadi kita belajar ini karena nanti untuk fiil-fiil model wajada, kola, sa'a itu tidak bisa kita ikutkan tasrifannya seperti kataba, alima, hasuna, akala. Nah, misalnya begitu. Rodda pun nanti tasrifannya akan berbeda, mengikuti jenisnya dia sendiri. Nah, jadi ada sahih, ada mu'tal. Dilihat dari sisi hurufnya. Nah, fiil sahih terbagi menjadi tiga. Sahih terbagi menjadi tiga. Ada yang salim, ada yang mudha'af, ada yang mahmuz. Gampangnya, mahmuz itu adalah fiilnya, itu ada tasdidnya, ada pendobelan hurufnya. Contohnya madda. Nah, madda ini berarti dia fiil madi yang mahmuz. Fiil madi yang mahmuz. Astagfirullah. Kebalik. Mahmuz itu adalah fiil yang ada hamzahnya. Contohnya misalnya akala. Nah, nah ini akala ini termasuk fiil madi tapi yang jenisnya mahmuz. Dilihat dari susunan hurufnya. Mudha'af itu ada pendobelan hurufnya, ada tasdidnya. Contohnya misalnya madda. Nah, maka madda ini fiil madi yang mudha'af. Kalau salim itu tidak ada huruf ilat, berarti nggak ada alif wawu ya, nggak ada hamzah, tidak ada tasdid. Contohnya misalnya alima. Nah, ini berarti fi'il madi yang salim. Salim itu selamat. Selamat dari huruf ilat, dari hamzah, kemudian dari pendobelan huruf. Nah, apa itu salim? Salim itu adalah fi'il yang selamat huruf-huruf aslinya yang fa ain lamnya itu dari huruf ilat. Tidak ada alifnya, tidak ada wawunya, tidak ada ya-nya, tidak ada tasdidnya, pendobelan hurufnya, tidak ada mahmuz. Contohnya kataba, alima, hasuna. Nah, jadi nanti kalau kita mau mentasrif fiil, kita harus pastikan dulu fiilnya ini salim, mahmuz, atau mudho'af. Yang salim kita ikutkan tasrifannya kepada yang salim, yang mirip, yang sejenis dengan yang salim. Kalau yang mudho'af
kita ikutkan seperti mudhoaf. Kalau yang mahmuz kita ikutkan seperti yang mahmuz. Mudhoaf itu apa? Fiil yang ada pendobelan hurufnya. Gampangnya ada tasdidnya. Contohnya farro. Farro itu berlari. Madda, membentangkan. Rodda, mengembalikan. Addo, menggigit. Ya. Ya, dalam hadis Nabi itu ada kan? Diminta untuk digigit dengan gigi geraham katanya. Nah, maka untuk tasrifan farro itu tidak bisa kita ikutkan kepada kata ba karena tidak sejenis seperti itu. Mada nggak bisa gitu. Jadi farro nanti kita tasrif sebagaimana mada atau roda atau addo seperti itu. Jadi yang sejenis ditasrifkan dengan yang sejenis. Kemudian akala, eh, mahmuz. Mahmuz itu fa, ain atau lam fiilnya itu adalah hamzah. Jadi salah satu huruf fiilnya itu adalah hamzah. Contohnya akala. Nah, nanti akala ditasrif sebagaimana yang sejenis. Akala, sa'ala, bada'a, koro'a. Nah, jadi koro'a ini artinya membaca ya. Bada'a memulai, sa'ala bertanya, akala makan. Nah, ini terkait yang salim. Berikutnya ada yang mu'tal. Mu'tal terbagi jadi 4. Ya. Yang pertama ada misal. Misal itu huruf ilatnya ada di fa-nya. Fa fiilnya. Kan wazan itu kan fa, ain, lam. Nah, kalau misalnya fa-nya itu huruf ilat, berarti namanya misal. Jika huruf ilatnya ada di ainnya, berarti namanya ajwaf. Jika huruf ilatnya itu di lamnya, berarti disebut dengan nakis. Contoh, misalnya wajada. Ini berarti fiil madi misal. Kola. Ini berarti fiil madi ajwaf. Kemudian Roma misalnya. Nah ini berarti fiil madi nakis. Huruf ilatnya ada di lamnya. Kalau lafif gimana? Lafif itu huruf ilatnya double. Ada 2. Nah, rinciannya adalah sebagai berikut. Ya. Nah, apa itu misal? Misal itu adalah huruf fiil madi, ada huruf ilatnya. Huruf ilatnya itu terletak di awal. Contohnya wa'ada, warotha, iya bisa, iya saro. Ini berarti fiil madi yang eh, misal. Nah, maka kalau kita mau mentasrif wa'ada, tidak bisa kita ikutkan ke yang salim, ke mudhoaf, ke mahmuz. Harus kita ikutkan ke yang sejenis. Berarti tasrifan misal ya ikut seperti tasrifannya yang misal. Ajwaf. Ajwaf itu huruf ilatnya di tengah. Huruf ilatnya di tengah. Di awal namanya misal, di tengah namanya ajwaf. Contohnya kola, sala, tola, ba'a. Nah, ini fi'il madhi. Kalau kita mau mentasrif kola, harus kita ikutkan terhadap yang ajwaf juga. Tidak bisa ke salim, mudhoaf, mahmuz, ataupun yang misal. Kalau nakis, huruf ilatnya di akhir. Nah, ini kalau kita mau mentasrif yang nakis, kita harus tasrif sebagaimana yang sejenis dengan dia. Contohnya da'a, ghoza, rohwa, baka. Da'a itu da'a yada'u, dakwah. Dakwah itu kan masdar dari kata da'a yada'u. Isim fa'ilnya da'i, da'in, orang yang mengajak. Yang diajak namanya mad'u, mad'u. Ghoza ini menyerang ya, satu nama.
kota di Palestina. Nah, ini sebentar. Kemudian terakhir ada namanya lafif. Lafif itu huruf ilatnya ada dua. Kalau misal itu huruf ilatnya satu ada di awal. Ajwaf huruf ilatnya satu tapi di tengah. Nakis huruf ilatnya satu tapi di akhir. Kalau lafif itu huruf ilatnya ada dua. Nah, lafif terbagi jadi dua. Ada lafif mafruk, ada lafif makrun. Mafruk itu kan terpisah. Wazan itu kan fa, ain, lam. Berarti huruf ilatnya dua di fa dan lamnya. Berarti ainnya bukan huruf ilat. Jadi ain ini nanti jadi pemisah. Berarti namanya lafif mafruk. Lafif makrun berarti bergandengan. Jejer. Itu huruf ilatnya. Nah, makrun itu kan eh, bergandengan ya. Nah, contoh misalnya towa, rowa ya, rowa yarwi, lawa, syawa ya. Nah, ini kan wazannya fa, ain, lam. Nah, di ain dan lamnya ini huruf ilat. Satu, dua. Nah, ini namanya lafif makrun. Nah, cuman jarang ya fiil yang ikut lafif ini ya. Rata-rata ya tadi yang salim, mudhoaf, mahmuz, dan yang sisanya tadi ya apa tadi itu? Misal ajwaf nakis. Lafif itu ada tapi jarang. Kemudian lafif mafruk ya. Huruf ilatnya dua tapi terpisah. Contohnya wafa, wako, waa, waro. Tuh. Nah, ini berkaitan dengan fiil dilihat dari tasrifannya, ya apa? Susunan hurufnya. Seperti itu. Nah, berarti nanti kita harus mulai lagi berlatih mentasrif yang ini, yang mudhoaf, yang mahmuz dan seterusnya. Tapi karena kita sudah punya basic di yang salim, kesananya gampang aja sebenarnya. Kesimpulannya, fiil dilihat dari sisi hurufnya itu terbagi dua. Ada sahih, ada mu'tal. Oke, kita coba ini ya. Sahih itu kan tadi ada tiga ya. Apa yang pertama? Ada yang masih Salim. ingat? Salim. Salim. Yang kedua, Mudoaf. mudhoaf, betul. Yang ketiga, Mahfuz. mahmuz. Yang mu'tal ada empat. Apa saja? Tadi. Apa ya tadi ya? Juaf pokoknya Ustaz. Ada ajwaf. Yang awal. Mi, Misal. misal, Misal. Ajwa. ajwaf, Najwa, Nakis. nakis, Nakis. Lafif, lafif. Nah, Masya lafif Allah. terbagi dua. Ada lafif Makrun, mafruk sama makrun sama Makrun. makrun. Nah, kesimpulannya ini. Gitu. banyak Ustaz. Banyak, banyak. Masya Allah. Nah, Ustaz cuman boleh boleh, silahkan. ini jadi menarik saya jadi bang. Eh, kalau di Al-Quran itu kan suka ada tuh tadi huruf ilat itu ilat bacanya ilat pakai hamzah ya tat ilat bukan ilat. Pakai ain, pakai ain. Pakai ain Ah, ilat. ah, ah, ah. Ah, huruf ilat itu sama dengan huruf mad kan yang alif waw ya Betul, aja. betul. Kalau di Ah, tajwid, iya. Nah tadi kan penjelasan di lafif itu ada yang di awal, ada yang di tengah, sama di akhir. Eh, lafif dua. yang Oh, yang yang misal. kedua, Oh, yang yang dua. oh ya, Ah, ah. yang misal maaf. Nah, kan di Al-Quran suka ada tuh Ustaz, kayak misalnya di akhir, tapi dia tandanya sukun, misalnya amilu, tapi ada wawu, kemudian ada alif juga. Apakah itu termasuk huruf mu'tal?
Maksudnya yang huruf ilatnya, tapi duanya di akhir itu termasuk nggak sih penjelasannya itu? Yang misalnya kalau ada wawunya sukun, kemudian setelahnya ada alif, tapi Alif. tandanya di atasnya suka ada sifir mustadir. Nah, iya. Iya. Baik, syukran. Nah, jadi kalau eh, untuk menggolongkan terhadap salim, mudhoaf, mahmuz, misal, ajwaf, nakis, lafif, itu nanti yang kita lihat huruf aslinya. Apakah ada pendobelan hurufnya, ada hamzahnya, atau ada huruf ilatnya, atau tidak ada sama sekali. Nah, amilu ini adalah fi'il madhi kan? Nah, yang huruf aslinya itu kan ain, mim, sama lam. Ini saja sebenarnya. Wawunya ini kan sudah domir kan dia. Nah, seperti itu. Ini wawu domir. Nah, maka kalau amilu ini kan dia semuanya huruf asli. Tidak ada mudhoafnya, tidak ada mahmuznya, tidak ada huruf ilatnya juga. Berarti tergolong salim dia untuk yang amilunya. Sementara wawunya, wawu ini dia wawu domir, menunjukkan fa'il, si pelaku. Tasrifannya kan, amila, amila, amilu, seperti itu. Nah, kemudian si alif ini, itu dia tambahan saja sebenarnya. Dia bukan bagian dari, artinya tidak ada pengaruh sama sekali terhadap, ataupun tidak di i'rab juga, seperti itu. Nah, jadi bukan bagian dari huruf aslinya. Makanya tidak kita golongkan terhadap lafif meskipun ada waw sama alif. Karena untuk menggolongkan ke lafif yang kita harus lihat itu yang huruf aslinya ini. Apakah ada huruf ilatnya atau tidak? Begitu. Oh, baik. Ah, seperti itu. Iya, baik, Ustaz. Syukran. Apa? Ada yang lain? Saudara? Nah, ini berkaitan dengan, jadi nanti tasrifannya akan eh, lebih panjang lagi seperti itu. Makanya kalau kami di mahad kami itu, saya ngajar sarof itu awalnya saya ngajar sebagaimana yang saya ajarkan di sini seperti itu. Karena melihatnya sulitnya untuk langsung lompat ke kitab yang banyak tasrifannya beragam seperti itu. Makanya yang kita ajarkannya pun eh, yang yang mudah dulu seperti itu. Ketika sudah punya dasar, baru kita rincikan ke tasrifan-tasrifan berikutnya. Nah, ke tasrifan berikutnya itu ada kitab yang ditulis oleh orang Indonesia. Saya baca biografinya, itu beliau nulis kitab di usia 19 tahun. Orang Indonesia. Nama kitabnya Amsilatut Tasrif. Saya coba bukakan. Ini, jadi situ nggak ada teori sama sekali, hanya untuk praktek buat baca ya. Semoga ada kitab dari. Kitabnya tipis sebenarnya, tapi sudah memuat keseluruhan tasrifan di situ. Namanya kitab Amsilah Tasrif. Yang kuning itu ya Ustadz ya. Betul, yang kuning. Itu dipelajari insya Allah hampir di pondok-pondok tradisional pakainya itu. Tasrif. Saya nggak tahu ya kalau pondok modern, apakah mereka masih pakai Amsilah Tasrif dalam pembelajaran mereka. Tapi kita tidak bisa ya, maksudnya langsung masuk ke Amsilah Tasrif itu. Itu kan sudah rinci di sana. Jadi harus ada pengantar seperti tadi untuk bisa memahaminya. Tidak ada. Silatul Tasrifiyah. Coba cari.
Namanya Muhammad Ma'sum bin Ali. Saya download dulu. Coba share screen. Eh, Nah, ini dia kitabnya. Kitabnya tipis, harganya juga berapa ya? Yang ukuran besar 11.000 kayaknya. Nah, ini kalau nah, ini nama kitabnya adalah Al-Amsilatut Tasrifiyah. Amsilah itu kan contoh. Contoh-contoh tasrif. Nah, kalau di pondok mereka nanti ngafalin kitab ini, Amsilatut Tasrif. Santri saya pun saya minta untuk ini, ngafalin ini. Nah, ini tasrif. Nah, ini sudah bagus. Nah, ini misalnya atasriful istilahi. Ini ada tasrif istilahinya. Kelihatan enggak Ustaz, di tempat Ustaz? Kelihatan Ustaz. Saya besarkan. Semoga terbaca. Nah, ini ada tasrif istilahi ya. Nah, jadi memang tasrif itu ada dua. Tasrif istilahi sama tasrif lughawi. Al-babul awwalu minas sulasil mujarrad. Bab pertama dari sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu adalah fiil yang huruf aslinya itu Tiga. ada tiga. Nah, wazannya yang di atas ini namanya wazan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Maf'alan ini masdar mim, artinya juga masdar. Fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alan. Ini biar enak dipakai fahuwa ya. Jadi dinyanyikan enggak apa-apa gitu misalnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, itu. Nah, ini ada nasoro. Nasoro ini termasuk yang salim dia, ya, salim. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nah, nanti kalau kita ketemu yang salim, kita ikutkan sebagai nasoro yang ikut wazan fa'ala yaf'ulu, misalnya khoroja yakhruju. Nah, nanti khoroja diikutkan ke nasoro. Khoroja yakhruju khurujan ya masdarnya. Wa makhrojan fahuwa khorijun wa dzaka makhrujun ukhruj la takhruj makhrojun makhrojun mikhrojun. Nah, di sini ada madda. Jadi di wazan fa'ala yaf'ulu itu ada yang salim, ada yang mudhoaf. Ini madda ini mudhoaf dia. Saya coba besarkan lagi. Nah, ada yang mudhoaf di situ. Kemudian ada yang sona. Sona ini ajwaf. Ini ada keterangannya di sampingnya. Ajwaf. Maddatu mudhoaf. Kemudian goza itu nakis. Kemudian amala itu mahmus. Nah, berarti di fa'ala yaf'ulu itu tidak ada lafif. Berarti untuk lafif tidak mungkin kita akan baca sebagaimana wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi yang ada di wazan fa'ala yaf'ulu itu hanya fi'il yang salim, mudhoaf, ajwaf, nakis, mahmus. Berarti misal tidak ada. Jadi kalau kita ketemu fiil yang misal, tidak akan kita baca misalnya wajada yaujudu, tidak akan. Gitu. Karena di fa'ala yaf'ulu tidak ada fiil yang berwazan
faal yang misal. Kemudian lafif tidak ada juga di sini. Nah, ini lengkap ya untuk di amsilah tasrif. Kemudian di bab keduanya nanti ada lagi nih eh, yang salim, yang mudhoaf, yang misal, kemudian ajwaf, nakis. Kalau di sini ada lafif ya di bab kedua, di fa'ala yaf'ilu nanti. Mafruk ataupun makrun ada. Nah, bab tiga nanti ada lagi ya, seperti itu. Fa'ala yaf'alu. Bab keempatnya ada fa'ila yaf'alu. Bab kelima nanti ada fa'ula yaf'ulu. Dan terakhir nanti ada fa'ila yaf'ilu untuk yang sulasi mujarrad. Nanti kalau mau latihan tasrif, nah boleh misalnya nanti beli buku ini, harganya juga nggak terlalu mahal ya. Tapi kalau mau nyetak sepertinya ini bagus ya, karena tulisannya ini lebih jelas ya. Kalau di kitab-kitab biasa itu kertasnya memang agak buram ya, agak buram. Ada cetakan dari Mesir, tapi kitabnya nggak terlalu lebar. Tapi tulisannya kertasnya pakai HVS, itu bagus juga. Warna coklat kitabnya. Nah, ini sedikit untuk gambaran ya. Jadi tasrifan itu sebanyak ini. Nanti menyesuaikan kalau kita mau mentasrif ikutnya ke yang salim kah, mudhoaf kah, mahmuz, yang ke misal, ajwaf, nakis gitu dan seterusnya ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Saudara, silahkan. Masih lama. Silakan, saudara, kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Boleh lihat ulang penjelasan yang sahih. Bisa. Saya mana tadi? Hmm. Yang sebelah mana, Bu Yayu? Yang ini ya? Atau yang satunya lagi? Yang sebelumnya Ustaz. Sebelumnya. Nggak ada. Eh, bukan Setelahnya bukan berarti. ya. Yang setelah yang sebelum apa tuh yang Ini. mudhof ya? Iya iya itu. Oke. Ustadz Afwan, nah nanti cara membedakannya bagaimana? Saya sih buat catatan aja kan nggak tahu Mm-mm. ini fiil atau domir atau isim ya isim. Membedakannya bagaimana yang untuk fiil sahih ini? Oh, cara membedakannya. Ini kan tiga ya. Iya, Mm-mm. iya. Maksudnya catatannya apakah yang mudhoaf itu selalu ada tanda tasdidnya gitu loh. Betul, Kan betul, kan yang mahmuz sama yang atas juga mirip-mirip ya. Nah, nanti ini gimana? Maksudnya betul. membedakannya walaupun ada hamzahnya. Iya. Jadi kalau mahmuz harus ada hamzahnya. Yang mahmuz. Kalau mudhoaf nanti selalu ada tasdidnya. Berarti kalau nggak ada tasdid, nggak ada hamzah, berarti salim. Hmm. Nanti begitu. Jadi kalau ada tanda tasdid, berarti dia mudhoaf. Kalau ada hamzah, berarti dia mahmuz. Nah, salim itu kalau ndak ada tasdidnya, tidak ada hamzahnya, baru disebut salim. Begitu ininya, cara membedakannya. Berarti sudah pakem itu ya, Ustadz ya? Betul, sudah Suka pakem suka seperti itu. suka suka khawatir aja gitu salah. Gitu. Oke, Scrum Ustadz. Iya. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita coba praktek ya. Kita ke Quran.
Kita prakteknya di Quran aja. Yang sudah ada harokatnya dulu ya. Nanti kalau yang nggak ada harokatnya, kalau sorofnya sudah agak jauh aja insya Allah. Nah, misalnya ini ya, kita ambil contoh di ayat 51. Misalnya. Wa id wa adna Musa arba'ina lailatan summat takhadtumul ijla mim ba'dihi wa antum zalimun. Nah, ini fiilnya ada wa adna. Ya, wa adna. Ketika kami itu menjanjikan dari kata wa ada ya. Ini kan dari wa ada. Wa ada itu berjanji. Kalau wa ada itu menjanjikan. Nah, kira-kira wa ada atau wa ada ini fiil madhi apa? Ilmu tal. Mu'tal. Yang jenis misal ajwaf atau nakis? Nakis. Iya. Nah, di Kok akhir. nakis? Huruf Misal ilatnya di Ustaz, awal. misal. Misal ya. Misal. Kalau Oh, nakis misal. di akhir. Kalau Lihatnya misal, yang nanya, Ustaz. oh bukan, bukan. Salah ya? Tuh Nah kan? ini domir. Oh, baik, 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 baik. Oke, mulai Pak. Nanya domir seperti itu. Nanya dompet jadi Wa lupa. ada. Kemudian kita lewati dulu yang atas. Kemudian summa afauna angkum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Afau. Ini Fauna. fiilnya afau. Afa ya'fu aslinya. Afa fiil madhi jenis apa? Mu'tal nakis baru ya? Mu'tal yang nakis. Nakis. Gitu. Karena di akhir. Oke. Wa id ataina Musal kitaba wal ini ada tashkurun. Tashkuruna fiil apa? Sama yang tadi Ustadz. Mu'tal nakis. Sahih ya Ustaz. Tashkuruna fiil apa? Madhi atau Eh, mudhari? mudore itu Fiil Ustadz. mudhari. Mudore. Nggak Nah, fokus. aslinya kan tashkuru aja kan? Ke Ya, tambahan waw. Tashkuru fiil madhinya apa? Syakaro. Syakaro. Taruh. Syakaro fiil madhi jenis Sahih. Sahih. sahih salim. Sahih Boleh kita salim. bilang sahih salim, sahih mudhoaf atau sahih apa satunya? Mahmud. Mahmuz. Gitu. Mahmuz. Oke. Wa id ataina ya ataina. Ataina. Ini dari kata Kata yati. atayati. Ketika kami datangkan kepada Musa. Nah, ata ini fil madi jenis apa? Ada di awal di akhir kasih Ustadz yang Akhir. A-nya? Nakis. 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 Ustaz. Nakis. A-nya di itu nggak Ustadz?
Ada Mas. Mas. Aja. Iya, baik. Ini Ata gimana nih? Huruf ilatnya ada dua. Hamzah Ada sama dua Ustadz ya A-nya. A-nya dihitung Ata nggak Ustadz? gitu. Dihitung semua. Nah, berarti Berarti kalau kalau double begini gimana? Mahmuz sama nakis. Berarti namanya mahmuz nakis. oh gitu. Nah, nanti ada model begitu. Nanti kalau gabung-gabung begitu, namanya berarti digabung juga. Nanti gitu. Oh, Kata ya. Naam. Tahtaduna. mudore. Tahtaduna fil mudhari kan? Fil mudhari. Ini dari kata ihtada yahtadu. Ada. Aduh, Ihtada, itu. ihtada, ihtada. Nah, ini kan sudah 5 huruf kan fil madinya. Berarti huruf aslinya itu 3. Berarti tambahannya 2. Nah, tambahannya itu kan yang kira-kira tambahannya yang mana? Hamzah ya. Iya, Alif hamzah sama sama ta ya, sama ta. Otak. Ah, ah. Oh iya ya. Ada Berarti ya. huruf aslinya itu adalah hadayahdi. Ah, Ada ya. hudan. Hudan itu kan di Udah. Al-Baqarah ada ya. iya Zalikal ya. kita la raiba fihi hudan. Hudan itu masdar Udah, dari ya. kata hadayah. Nah, berarti hada ini fi'il madi jenis apa? Nakis ya. Eh, Nakis, betul. Berarti Oke. sama, nanti ihtada juga nakis. Karena yang kita hmm, lihat huruf aslinya. Huruf aslinya itu ada huruf ilatnya enggak gitu. hmm. Coba lagi ya. Wa id qala. Qala ini fi'il Pola madi ya. jenis apa? Yang tengah-tengah. Apa yang tengah-tengah? Azwaf. Azwaf. Ajwab. Kal azwaf. Innakum zalamtum. Ini ada zolama. Zolama fi'il madi jenis Oke. sahih salim. Gitu. Nakis salim. Anfusakum bittikhadikumul ijlah fatubu. Tubu ini fil amr. Dari Hmm. kata taba yatubu. Masdarnya taubatan. Taubat itu masdar. Dari kata Hmm. taba yatubu taubatan. Orang yang bertobat namanya taib, isim fa'ilnya. Itu. Nah, taba fil madi jenis Mu'tal ajwa. mu'tal ajwa. Oke, kenapa? Faqatulu ini fil amr juga. Dari mana kita tahu fil amr ya? Nah, ini awalannya ada hamzah wasolnya. Sama-sama. Faqatulu. Nah, dari kata apa faqatulu? Dari kata kotala. Ya. Salah. Nah, kotala fil madi jenis Sahih. Salim. Sohi. Sohi salim. salim. Sohih salim. Oh, pakai Nah, sohihnya ya. fataba ini asal kata. Taba tadi apa? Mu'tal Aduh. ajwaf. Azwaf. Innahu huwa tawwabur rahim. Ustaz boleh sebentar bertanya Hmm, dulu. boleh? Nanti apa kan kayak yang tadi yang di ayat 54 itu kola. Itu kita masih bisa harus cari asalnya ya Ustaz ya. Alifnya ini dari apa? Apa dari wau, apa dari ya gitu Ustaz? Iya, betul. Nanti ada pelajarannya sendiri insya Allah. Jadi kalau di buku yang dulu saya sarankan, itu di jilid keduanya itu yang ini. Membahas tentang namanya, apa namanya? Astagfirullah. Jadi mengetahui asal kata itu. Jadi alif ini sebenarnya bukan asal sebuah huruf ya. Alif ini asal, kalau dalam tasrifan ya. Alif itu aslinya dua, waw atau ya, gitu. Jadi alif ini sudah hasil perubahan dari waw atau ya. Bagaimana membedakannya? Kalau alif tegak lurus ini berarti aslinya dia waw. Kalau alifnya bengkok, berarti aslinya itu ya. Misalnya apa? Roma, gitu. Roma, ya. Nah, aslinya kola itu adalah kowala, aslinya. Apa namanya ya?
Saya kok lupa nama ilmunya itu. Jenis ilmu. Astagfirullah. Itu nanti tasrifnya sesuai dengan yang sudah kembali ke asalnya ya Ustaz. Enggak, tasrifannya sudah seperti ini. Yang kita tasrif itu yang kola. Sudah tidak lagi ke kowalanya. Seperti itu. Jadi bukan ke kowala yang ditasrif, tapi yang kola, yang sudah kolanya itu yang kita tasrif. Nah, Terus kalau pertanyaan, eh, gimana? kita tahu itu apa sih maksudnya kenapa kita harus tahu itu asalnya koala untuk bagaimana Ustaz? Nanti untuk mengetahui misalnya mengetahui ininya apa namanya? Nah, nanti ada jenis misalnya ajwaf. Ajwaf itu dibagi lagi nanti. Ada ajwaf wawi namanya. Ajwaf wawi. Ajwaf itu dibagi dua lagi nanti. Ada ajwaf wau, ada ajwaf ya. Ya, Iya, ini. Contoh misalnya nih ya. Kola sama ba'a. Misalnya. Nah, ini kan sama kan kelihatannya. Kola sama ba'a. Tapi secara asal tidak sama. Kola ini nanti mudharanya dia yakulu. Yakulu. Ba'a ini dia yabi'u. Nah, beda nanti wazannya. Gitu. Jadi pentingnya kita tahu huruf aslinya alif ini apa? Karena nanti kita harus ikutkan kemana? Kita ikutkan ke kola yakulu atau ba'a yabi'u. Misalnya seperti itu. Nah, jadi kita perlu tahu nanti huruf asli ini alif ini waw atau ya. Karena nanti jatuhnya ke wazan. Kita mau ikutkan wazan. Kalau kola yakulu kan wazannya fa'ala yaf'ulu. Kalau ba'a yabi'u nanti wazannya fa'ala yaf'ilu nanti. Jadi nanti kalau kita nggak tahu, nanti bingung. Ini mau diikutkan kemana? Seperti itu. Nah, cara tahunya dari mana? Seperti itu. Ya, datangkan mudoreknya sebenarnya. Jadi di mudoreknya itu akan muncul. Si alifnya itu aslinya apa? Nah, ini kan kola yakulu. Berarti alifnya itu aslinya waw. Ini kan ba'a yabi'u. Berarti aslinya itu ya. Begitu. Nah, kenapa kok dirubah ke alif seperti itu? Karena begini, yang namanya misalnya nih kola. Kola itu kan huruf sebelum wawunya itu aslinya kan kowala. Sebelum wawunya ini kan dia fathah. Fathah itu kan pasangannya bukan dengan wawu gitu, tapi pasangannya dengan alif. Maka wawunya dirubah ke alif. Gitu. Kemudian ba'a ini aslinya adalah baya'a. Nah, maka fathah itu pasangannya bukan dengan ya, tapi dengan alif. Makanya dia dirubah ke alif. Jadi ba'a seperti itu. Tapi nanti itu ada materinya tersendiri insya Allah. Nah, nanti intinya untuk tasrifan berikutnya, nanti kita akan tasrif ajwaf ya dengan ajwaf gitu. Untuk mencari tahu asalnya, insya Allah nanti ada materinya tersendiri. Saya lupa jenis ilmunya. Di jilid kedua, kalau di buku yang pernah saya sarankan untuk beli. Sudah lewat 5 menit ya. Afwan, Kasir. Begitu. berat Ustaz. Uh-uh. Ya. Jadi eh, pelajaran hari ini kita mengenal tadi ya, ada misal, mudhoaf, kemudian mahmus, misal, ajwaf, nakis, lafif. Nah, di situ saja dulu insya Allah. Rinciannya yang lain nanti insya Allah bertahap akan disampaikan. Mungkin itu dulu insya Allah. Afwan Kasir ini terlewat 5 menit. Kita sampai di sini dulu. Kita sambung pekan depan. Akhtatim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Jazakumullah khairan.